Lagi dua orang Bu Dokter yang belum masuk. Lagi 2 orang ya? Iya Bu Dokter. Berarti sudah ada 4. Siapa yang 2 orang itu belum join? Sardin Semedana dengan Pak Arjun. Ya, kita dulu bilang gabung dulu, ini sudah materi terakhir Pak. Nanti kita anu, nanti mulai minggu depan ini. Baik, kita mulai saja, di yang tolong nanti dihubungi yang 2 orang itu. Iya Bu Dokter. Jadi eh, ya teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. materi ini, hari ini adalah materi terakhir dari perkuliahan kita. Jadi mulai minggu depan teman-teman boleh mempresentasikan rencana proposal tesisnya ya. Jadi ada PPT-nya nanti juga, nanti yang di store apa, bukan makalahnya ya, jadi draftnya, rencana draft rencana tesisnya. Jadi terutama nanti itu adalah eh, latar belakang penelitian bab 1 bab 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 2, enggak usah bab 2 ya. Jadi yang penting di situ nanti dituliskan eh, ya teori apa yang akan dipakai untuk menjustifikasi, kemudian kerangka ya kalau 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 boleh apa, nanti boleh pakai kerangka teori, kerangka pikir boleh tidak ya. Tapi kalau lebih bagus sebetulnya kalau kualitatif itu cenderung kita tidak menggunakan ini tidak menggunakan kerangka pikir atau kerangka teori, tapi kecuali kalau studi kasus ya, kecuali kalau studi kasus. Kemudian yang berikutnya adalah metode, yang penting adalah metode penelitiannya. Kemudian kan apa, untuk pedoman pertanyaannya kan sudah menjadi tugas tersendiri ya. Baik, saya akan memberikan materi mengenai analisis data kualitatif. Jadi kalau pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan bagaimana eh, cara kita menyusun apa ya, menyusun pedoman pertanyaan. Nah, maka untuk siang hari ini
Kita dan ini pertemuan terakhir untuk materi. Jadi saya akan memberikan materi mengenai analisis data kualitatif. Nah, jadi teman-teman sekalian, setelah kita mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat transkrip wawancara. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis data ya, analisis data terhadap data-data yang kita atau transkrip wawancara yang kita sudah buat, kita sudah buat verbatimnya. Nah, itu kita selanjutnya kita melakukan kita melakukan analisis data kualitatif. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan atau mempraktikkan analisis data kualitatif dan triangulasi data penelitian kualitatif. Nah, jadi pokok bahasan kita pada siang hari ini itu adalah kita sudah membahas tujuan pembelajaran, kemudian analisis data kualitatif, kemudian setelah itu kita membahas mengenai triangulasi triangulasi data. Baik, kita masuk pada analisis data kualitatif. Jadi eh, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian. Jadi apa sebetulnya pengertian eh, dari analisis data? Jadi analisis data itu adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip wawancara, catatan observasi atau bahan non-tekstual lain yang dikumpulkan peneliti untuk menambah pemahaman tentang fenomena yang dimulai dengan pengkodean dan pengkategorian. Nah, sebetulnya kalau kita eh, mau melakukan analisis, nah kalau kita berangkat dari atau kita menyusun pada pertanyaan dari fokus penelitian kita, maka eh, itu dengan sendirinya akan ada secara otomatis akan ada pengkodean atau pengkategorian karena pengkategorian itu berasal atau dasarnya adalah eh, fokus penelitian kita ya seperti itu. Nah, jadi ini sebetulnya memudahkan karena itu sudah terarah ya sudah terarah. Jadi kita menyusun secara sistematis transkrip wawancara itu berdasarkan fokus penelitian itu. Jadi kita lihat ya. Jadi kita nanti disesuaikan. Jadi hasil wawancara itu setelah dibuat transkripnya itu kita kategori-kategorikan. Nah, jadi kategorinya itu berdasarkan fokus penelitian yang kita sudah tentukan sebelumnya atau lebih awal. Jadi prinsip sebetulnya dari pengolahan data ini adalah jadi itu kan kalau kita membuat transkrip itu kan semua semua hasil wawancara itu kita buatkan transkrip. Jadi tanpa belum belum kita clearkan datanya ya, belum kita clearkan. Jadi pada dasarnya kita membuat hasil transkrip itu yang masih ada data mentahnya, artinya masih masuk semua kata-kata anunya dan sebagainya. Jadi semua bahasa artinya semua informasi masih masih ada di situ. Jadi kita hanya menerjemahkannya dalam bentuk naskah. Nah, itu terlebih dahulu yang kita lakukan. Nah, jadi setelah itu kita jadi pada prinsipnya adalah analisis data kualitatif bertujuan mengurangi volume informasi mentah yang diikuti dengan mengidentifikasi pola yang signifikan dan akhirnya menarik mana dari data, kemudian membangun rangkaian logis. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa analisis ini mengurangi volume informasi mentah. Jadi pada saat kita selesai membuat transkrip wawancara, itu kan masih ada bahasa, itu masih banyak itu jadi kita perhatikan kalimat-kalimat yang sesuai dengan apa tujuan kita.
atau sesuai dengan fokus penelitian yang kita sudah tetapkan. Karena kadang-kadang ya sebetulnya eh, kadang-kadang terjadi kalau kita mewawancara kan kadang-kadang apa ya wawancara itu keluar dari konteks ya apa itu sebetulnya untuk itu sebetulnya tekniknya adalah untuk bagaimana membuat mereka itu refresh, tertarik, kemudian tidak merasa terbebani. Kita kan biasanya ada bercanda dan sebagainya, membicarakan hal-hal di luar eh, yang misalnya hal-hal yang menarik, yang di luar fokus penelitian kita. Nah, itu sebetulnya yang ingin kita eh, lihat ya. Jadi itu sebenarnya semua itu semua kita kurangi. Kemudian mengidentifikasi pola yang signifikan. Kemudian kita buat maknanya. Nah, membangun rangkaian logis. Ini sudah beberapa kali sampaikan pada materi sebelumnya bahwa sebetulnya kualitatif itu tidak perlu ada kerangka teorinya atau kerangka konsepnya. Tapi saya lihat di UIN pada penulisan UI itu wajib itu. Pokoknya harus ada tercantum itu harus ada kerangka teori atau kerangka konsep. Padahal kalau kualitatif itu tidak perlu ada kerangka konsep karena nanti apa yang kita hasilkan itu adalah satu konsep ya satu konsep satu konsep satu kerangka konsep. Nah, seperti itu. Jadi makanya kecuali kalau pendekatan penelitiannya itu adalah studi kasus. Jadi ini pada dasarnya ini adalah eh, apa ya proses dari analisis data kualitatif. Nah ini adalah proses analisis data eh, kualitatif. Jadi dimulai data collection, ya. Dimulai dari data collection. Jadi di sini ada in-depth interview. Jadi ini data collectionnya itu adalah cara pengumpulan datanya, apakah melalui in-depth interview, observasi atau FGD. Nah, setelah itu data kita membuat transkrip wawancara, ya transkrip to text. Jadi data collection ini jadi informasi yang kita rekam. Nah, itu kita terjemahkan ke dalam bentuk teks ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk pada analisis data. Jadi yang pertama adalah kita melakukan identify theme related to the original research question. Jadi kita mengidentifikasi ya kajian atau tema yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita. Nah, itu. Jadi kita mengidentifikasi apa-apa yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita atau terkait dengan fokus penelitian. Nah, itu. Jadi, jadi ada hasil wawancara itu kita kategorikan, mungkin kita memberikan warna, kemudian memberikan kode dan sebagainya. Jadi reading refrigate data. Jadi kita membaca data mentah yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah development of categories. Jadi sebetulnya kategori itu kan kita sudah bangun pada saat kita menentukan eh, eh, fokus penelitian, ya. Jadi pada saat kita menentukan fokus penelitian, maka itu sebenarnya kita sudah membangun mengembangkan kategori. Nah, kemudian selanjutnya coding of the selected data at categories created. Jadi hasil wawancara itu kita kelompok-kelompokkan, kita masukkan ke yang mana hasil wawancara itu yang merupakan misalnya kategori A, kategori fokus penelitian A, B, C dan seterusnya. Nah, jadi setelah itu di coding atau dikelompokkan berdasarkan fokus penelitiannya. Setelah itu retrieve data coded and categories. Jadi kita melakukan kode-kode ya, kita melakukan pengkodean. Jadi kita sudah mengklasifikasikan yang mana hasil wawancara yang masuk pada fokus penelitian A, B, C, D dan seterusnya. Ya, di create and the save three nodes ya. Kemudian create model, jadi create association between categories. Nah, di sini kita membuat hubungan antara kategori. Jadi bagaimana kita menentukan hubungannya ya dari hasil wawancara itu. Nah, sehingga di sini kita
apa ya membuat sudah membuat kategorinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita melihat hubungannya. Nah, jadi untuk mengetahui hubungan antar kategori itu ya kita membaca hasil wawancara kita. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kita membuat kerangka konsepnya, kerangkanya sudah jadi, maka kita melakukan synthesis or and making sense of data. Jadi data itu kemudian kita maknai. Ya, kita maknai. Karena kan memang tujuan dari penelitian kualitatif itu adalah menyusun makna atau menemukan makna dari hasil wawancara yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita melakukan exploration between relationship age categories. Nah, jadi untuk membantu kita melakukan eksplorasi ini tentu kita harus membaca teori-teori yang terkait. Jadi mencari teori-teori yang terkait. Oleh karena itu, waktu pertemuan pertama itu ciri-ciri penelitian kualitatif itu ada di situ adalah ada komparasi dengan teori. Nah, kemudian seeking pattern and relationship. Jadi kita melihat, kita menelaah bagaimana hubungan antar kategori, kemudian kembali kita melakukan mapping interpretation of finding. Nah, Nah, ketika misalnya eh, masih ada hasil wawancara yang hasilnya masih mengambang, artinya belum jelas jawabannya, seolah-olah belum jelas jawabannya, maka kita kembali turun ke lapangan untuk memastikan, untuk kembali melakukan in-depth interview atau observasi atau FGD. Kemudian kita eh, kembali melakukan analisis datanya, seperti itu. Jadi diupayakan ketika nanti kita teman-teman turun ke lapangan. Itu itu memang harus kita sampai bertanya sampai penjelasan yang sedetail-detailnya dan itu harus informasinya sudah jenuh. Nah, nah ini juga saya lupa kemarin sampaikan teman-teman sekalian bahwa kalau kita melakukan in-depth interview, penelitian kualitatif itu kan jumlah informannya itu tidak seperti jumlah responden pada penelitian kuantitatif. Responden itu kan kalau penelitian kuantitatif itu minimal 30. Kalau analisis datanya kayak Square. Nah, itu minimal 30. Nah, kalau kita itu tergantung dari kecukupan informasi. Jadi meskipun misalnya hanya 3 yang kita wawancarai, kalau informasinya sudah cukup, nah itu penelitian kita sudah selesai. Nah, kecuali nanti, jadi perlu kita ingat kembali bahwa ini eh, yang pertimbangan untuk penelitian kualitatif itu adalah bukan jumlah informan, tetapi kecukupan informasi. Jadi misalnya masih ada pertanyaan yang harus masih perlu diperjelas itu kita kembali turun ke lapangan melakukan in-depth interview sampai pertanyaannya itu jenuh. Ya. Ya, kemudian apa tandanya kita sudah harus berhenti melakukan wawancara. Nah, ketika misalnya teman-teman sekalian wawancarai informan ketiga, oke. Kemudian ya teman-teman masih apa ya menambah lagi informan satu orang lagi. Nah, ketika jawaban informan yang keempat sudah hampir sama dengan semua jawaban di informan tiga, maka penelitian kita atau wawancara kita cukup berhenti eh, pada eh, eh, pada informan keempat karena informasinya sudah jenuh. Artinya jawaban yang diberikan informan empat sudah hampir seluruhnya sama dengan informan ketiga. Berarti itu memang sudah informasinya sudah jenuh. Nah, kecuali kalau misalnya kita menemukan informasi yang berbeda, itu tetap kita kejar. Nah, itu tetap kita upayakan untuk mendapatkan informasi sampai sedetail-detailnya. Nah, seperti itu tandanya. Jadi memang harus ya ini memang sebetulnya penelitian kualitatif ini tuh unik. Uniknya karena ya apa ya kita berdasarkan pada
ya hasil wawancara. Jadi kalau kita misalnya teman-teman turun ke lapangan, misalnya hari ini mendapatkan satu informasi itu langsung langsung dibuat ininya, langsung dianalisis. Jadi jangan tunggu selesai baru dianalisis karena biar barangkali ada yang terlupa, misalnya atau ini karena jangan sampai ya kita nanti akan sulit membedakan wawancara antara informasi satu dan informalnya. Jadi begitu selesai misalnya melakukan wawancara satu orang untuk hari ini ya sudah selesai diobservasi ya, malamnya atau pada saat itu juga langsung kita membuat transkripnya. Jadi itu akan memudahkan kita. Kemudian ada model analisis data kualitatif. Jadi ada tiga model analisis data. Miles and Huberman, model Spratly, analisis konten naratif dan wacana. Nah, ini sebetulnya analisis ini yang kalau saya apa ya? eh, ini kan sekarang banyak alat bantu analisis kualitatif, ya. Ada Envivo, ada ya sudah banyak Envivo itu sudah banyak perkembangannya. Tetapi saya lihat ya tetap kita menginput hasil mengetik ulang hasil wawancara kita di situ di aplikasi itu, ya. Nah, kemudian dia dia hanya bisa menyampaikan, oh ini kalimat yang paling sering muncul. Ini kalimat yang paling sering disampaikan oleh informan. Nah, itu. Tapi kalau saya melihat dan tetap juga kita jadi apa ya? Kita menyalin dua kali menyalin hasil transkrip wawancara. Ya, jadi eh, jadi ada ini Miles Huberman, Spratly, dan analisis konten, naratif, dan wacana. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi analisis Miles dan Huberman ini, jadi reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Ya, jadi itu tadi direduksi. Jadi pada dasarnya sebetulnya prinsipnya sama, semua model ini sama. Yang pertama data dulu direduksi. Kita melakukan cleaning data. Jadi kita buang hasil wawancara atau kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan fokus penelitian kita. Nah, kemudian setelah itu data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi yang tidak penting itu dibuang saja. Misalnya yang di luar konteks ya, di luar konteks fokus penelitian. Kemudian peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Nah, sehingga data akan sederhana dan jelas mudah untuk tahap selanjutnya. Jadi ini adalah cleaning data ya. Nah, jadi cleaning data, jadi data yang tidak perlu itu ya kita. Jadi benar-benar data yang terkait dengan fokus penelitian. Kemudian jadi eh, penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lain-lainnya. Jadi tujuannya adalah lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain dan memudahkan pembaca menyerap informasi yang terdapat dalam data. Nah, ini maksudnya ini bentuk grafik chart, maksudnya itu adalah kita membuatnya dalam bentuk kerangka konsep. Jadi kita membuat konsep yang ya seperti ya kerangka kita membuat kerangka konsepnya ya sehingga orang bisa mudah pahami. Biasanya kan orang mudah pahami kalau itu sudah ada dalam bentuk bagan atau chart ya. Kalau masih dalam naskah naskah orisinal, deskriptif, narasi, nah itu biasanya orang bingung, oh, ini apa? Kita baca panjang membaca, tapi ya maknanya ya kita tidak atau hubungannya kita tidak mengerti, mereka tidak mengerti. Apalagi kalau dia misalnya yang membaca itu bukan dari bidang ilmu itu. Jadi memang dibuat dibuat konsepnya, kerangka konsepnya. Nah, kemudian penarikan kesimpulan atau conclusion penggambaran kesimpulan adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun. Kita kelompokkan, kemudian disajikan dengan menggunakan teknik tertentu. Jadi kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagian
penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian. Nah, ini. Nah, jadi kita membuat apa ya itu nanti disajikan. Nah, ini tadi saya katakan bahwa teman-teman bisa menggunakan teknik in vivo atau aplikasi in vivo, tapi ya tetap sama. Jadi apa ya ada, tapi kalau in vivo terbaru itu dia menggambarkan, sudah memberikan gambaran hubungan antar antar fokus penelitian. Jadi boleh juga kita gunakan. Ya, hanya saja itu tadi saya sampaikan bahwa ya, kita harus mengetik ulang ya, mengetik ulang atau menginput ulang transkrip wawancara yang kita sudah ambil. Jadi eh, kita buat transkripnya dulu, kemudian kita pilah mana yang informasi yang penting dan tidak penting, kemudian itu setelah itu kita input lagi di Envivo. Jadi dia akan keluar ya mana yang kata yang sering muncul. Kemudian dia akan melihat kategori. Jadi tinggal kita sebetulnya menyesuaikan. Kemudian dia akan melahirkan menghasilkan konsepnya. Tapi konsep itu tetap harus kita gambar kembali. Ya, itu ya. Jadi tersilahkan karena teman-teman kalau mau ikuti kursusnya kan sekarang itu sudah banyak yang ditawarkan ini. Banyak ditawarkan pelatihan-pelatihan online terkait dengan Envivo ini ya. Nah, kemudian Spreadlet jadi pada dasarnya sama ya. Sama. Jadi ini kalau Anda Spreadlet itu menggunakan analisis domain. Jadi domain itu adalah proses memperoleh gambaran umum dari objek yang menjadi topik penelitian. Jadi eh, gambaran umum itu diperoleh dari banyaknya data dikumpulkan untuk penelitian. Nah, ini jadi sama ya. Jadi pada dasarnya kita awalnya kita mendapatkan gambaran secara umum. Nah, setelah itu kita melakukan analisis taksonomi. Jadi proses di mana semua domain akan dikaji mengetahui struktur internalnya sehingga peneliti bisa memahami unsur-unsur yang membangun domain tersebut. Sama dengan tadi Miles Huberman. Jadi kita setelah kita apa ya eh, menulis transkrip wawancara, kemudian kita kategorikan ya. Jadi kalau tadi tuh dia katakan kategori Mel Superman. Nah, kalau Spreadley itu dia istilahnya dia istilah domain ya, istilah domain. Nah, kemudian jadi ada analisis komponensial. Nah, jadi proses mengetahui semua unsur yang menyusun domain secara spesifik. Ya, ini ciri-cirinya. Nah, jadi data yang digunakan adalah data mayoritas yang mewakili penilaian dari objek penelitian. Nah, ini yang maksudnya adalah sama dengan itu tadi mencari apa ya, menyusun kategorinya. Nah, kemudian analisis tema kultural adalah proses menemukan hubungan antar domain untuk ditarik kesimpulannya. Jadi, kesimpulan diperoleh dibuat dalam bentuk kalimat atau judul yang berkaitan dengan penelitian. Nah, ini analisis tema kultural. Jadi, tadi itu kita menentukan hubungan antar kategori. Nah, sehingga akan menjadi satu kerangka konsep. Nah, kemudian ada model analisis naratif, konten, dan wacana. Jadi ada namanya analisis konten. Jadi ketika penelitian perlu memahami tema dan dalam data kualitatif secara keseluruhan. Jadi teknik ini menerapkan pengkodean dengan menggunakan warna atau ide tertentu dengan menemukan rangkaian data. Jadi pada dasarnya sama ya. Ada analisis wacana. Jadi untuk menganalisis interaksi manusia. Nah, jadi teknik analisis wacana berfokus pada konteks sosial yang mana terjadi komunikasi antara responden dan peneliti. Jadi ya ini biasanya menganalisis mengenai gaya bahasa, gestur tubuh, dan sebagainya. Nah, itu tadi kalau kita melakukan analisis data. Jadi kesimpulannya sebetulnya adalah
bagaimana kita menerjemahkan. Jadi prosesnya sebetulnya itu adalah intinya adalah eh, hasil rekaman hasil wawancara itu kita buat transkripnya. Setelah itu kita cleaning datanya, jadi kita lihat mana data yang penting dengan tidak penting, informasi yang penting dan tidak penting. Kemudian kita memperbaiki. Jadi hasil wawancara itu itu harus apa ya natural. Jadi misalnya kalau dia menggunakan ada bahasa Indonesia campur bahasa Makassar, bahasa Bugis itu tetap dimasukkan. Tetapi kalau sudah kita mau kita hasil apa hasil wawancara itu kita sudah mau tulis di naskah, nah itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena yang membaca itu adalah nanti bukan orang Makassar, juga bukan orang Bugis, bukan orang Mandar. Jadi misalnya kalau kita selalu pakai eh, misalnya eh, misalnya contoh misalnya ada hasil terakhir wawancara begini bunyinya, iya termasuk mie itu. Itu kan kalau kita kasih masuk di naskah, maka orang akan bertanya apa itu mie? Kenapa kalau ya pengertian mie ya kita kan ya pengertian pengertian orang tentang mie itu kan berbeda-beda. Ada yang makanan, ada yang bilang ya itu cukup, sebagainya ya. Jadi uh, itu kan akan berbeda-beda interpretasi. Terutama misalnya kalau bukan misalnya kalau bukan orang orang Bugis Makassar. Nah, jadi hasil wawancara itulah yang mau yang akan ditulis di naskah itu ya kita sudah jadi sudah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku sesuai dengan EYD. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan cleaning data, kita melakukan pengkategorian berdasarkan fokus penelitian. Nah, setelah kita membuat pengkategorian, nah kemudian setelah itu kita menyusun hubungan antar kategori tersebut. Kemudian kita jelaskan kesimpulannya. Nah, itu. Nah, ini triangulasi. Jadi sebetulnya triangulasi ini penting ya eh, dalam rangka eh, supaya hasil penelitian kita itu valid. Ya. Jadi pengertiannya adalah triangulasi itu menggunakan beberapa kumpulan data, ya, metode, teori dan atau penyidik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi ini adalah strategi penelitian yang dapat membantu peneliti meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan untuk mengurangi adanya bias penelitian. Nah, ini biasanya bias penelitian ini ada. Jadi eh, inilah pentingnya untuk kita melakukan triangulasi. Jadi kita mengkonfirmasi, walaupun sebetulnya kan kita sudah pelajari bahwa eh, hasil dari penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi. Dia hanya berlaku pada ya kelompok atau komunitas yang kita teliti. Beda dengan kuantitatif. Tetapi ya untuk memastikan bahwa memang hasil penelitian kita itu sudah valid dan reliable, maka itulah dilakukan triangulasi. Nah, jadi tujuannya adalah meng-cross check data, membantu yang pertama membantu cross check data, kemudian membantu pemahaman lebih lengkap tentang fokus penelitian, kemudian meningkatkan validitas. Nah, ini kita mau meng-cross check data. Jadi boleh jadi misalnya sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya atau sudah ada dilakukan penelitian menggunakan fokus penelitian yang sama tetapi beda lokasi atau beda daerah. Kemudian setelah itu meningkat ya setelah itu kita konfirmasi. Nah, kemudian tujuannya juga ada meningkatkan validitas. Jadi ada beberapa jenis triangulasi data. Jadi yang pertama eh, eh, apa ya jenis-jenis triangulasi ya. Jadi ada triangulasi data. Jadi menggunakan data dari waktu, ruang, dan orang berbeda. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa mungkin misalnya ada yang pernah mengkaji fokus penelitian yang sama pada waktu yang berbeda dengan pada daerah yang berbeda juga. Nah, serta orang yang berbeda pasti ya.
Nah, kemudian ada eh, triangulasi penyelidik, jadi melibatkan banyak peneliti dalam mengumpulkan atau menganalisis data. Nah, ini. Jadi triangulasi peneliti. Jadi itu memang sebetulnya ya di sinilah juga beratnya kualitatif pada proses ini. Karena beda kalau kuantitatif. Jadi kita tinggal mencoba kuesioner, kemudian kita masukkan SPSS, kemudian kita uji Wilson. Kemudian kita lihat kerombah alfanya. Jadi kalau nilai alfanya itu lebih besar daripada 0,005 berarti eh, 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 data itu atau pertanyaan itu valid dan reliable. Nah, pertanyaan itu sudah valid. Jadi itu sudah bisa digunakan, dilanjutkan untuk dibuat apa untuk diterapkan atau kuesioner itu sudah bisa dipakai. Nah, kalau ini ya kita, nah yang di kita validasi, kita validasi itu adalah hasilnya. Nah, jadi ya memang harus melibatkan banyak peneliti dalam mengumpulkan eh, atau menganalisis data. Ini sebetulnya kalau kita benar-benar melakukan pure penelitian kualitatif. Kemudian ada triangulasi teori menggunakan berbagai perspektif teoritis dalam penelitian Anda. Jadi itu tadi ini yang saya sampaikan waktu ya apa ya karakteristik penelitian kualitatif. Kemudian triangulasi metodologi. Nah, jadi menggunakan metodologi yang berbeda untuk mendekati topik yang sama. Ya, jadi misalnya berarti kalau triangulasi metodologinya berarti yang kita bandingkan dengan hasil penelitian yang sama. Nah, kemudian yang menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi itu nanti jadi teman-teman nanti kalau sudah melakukan penelitian ya ini harap supaya misalnya datanya benar-benar ini ya valid, reliable, maka ya harus dilakukan triangulasi. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tentang masalah ini analisis data dan ini triangulasi kualitatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau nanti sekalian kita kita melihat kasus pada saat pada saat presentasi. Ya, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas? Ya, silakan. Ya, Eh, dokter, tapi ya, silakan Pak. ya, tapi Bu Dokter yang ingin saya tanyakan terkait bahwa dalam penelitian kualitatif biasanya sangat kita sulit meyakinkan atau mempertahankan kredibilitas. Maksud saya validitas internal dan reliabilitas, terutama ketika analisis sangat bergantung pada interpretasi peneliti yang sifatnya intrinsik dan lentur. Mungkin ada masukan dari Pak Dokter bagaimana tindakan konkret, misalnya terkait triangulasi data eh, yang benar-benar membedakan analisis yang bias dengan analisis yang valid. Ya, demikian Dokter. Oh, berarti yang apa yang bias dan yang mana benar-benar bias, yang mana benar-benar valid. Valid. Nah, sebetulnya kalau saya sarannya ya memang tergantung sebetulnya informan kunci, Pak. Jadi kalau ya saya ulang lagi bahwa informan itu kan sebetulnya ada tiga jenis. Jadi ada informan utama yang kita wawancarai, memang itu adalah tujuan kita, informan yang kita tuju.
kemudian ada informan pendukung dan ada informan kunci. Nah, ini sebetulnya kuncinya sebetulnya itu adalah pada informan kunci. Jadi ini juga pemilihan informan kunci itu harus sebetulnya juga kita selektif karena jangan sampai informan kunci yang kita pilih eh, itu tidak artinya tidak mengetahui persis dengan hal yang kita teliti. Nah, penting misalnya contoh kita ingin misalnya apa ya, kemarin banyak yang mau meneliti tentang apa itu misalnya penerapan apa ya, kemarin itu ada contoh contoh kalau misalnya rencana pekerjaannya Pak Wahyu apa bisa mungkin di ini misalnya contohnya. Farid, Bu. Ya, rencana pekerjaannya apa Pak nantinya? Bisa barangkali di ini. Ya, rencana penelitian saya, Bu Dokter, sumbangsi orang Melayu pada proses Islamisasi masa Kerajaan Siam. Ya, apa sumbangsi orang Melayu pada proses Islamisasi kerajaan apa? Masa Kerajaan Siam. Sumbangsi orang Ya, Melayu. masa kerajaan Siam. Ya, Nah itu nanti jadi itu nanti di wawancara Pak atau itu apa ya studi pustaka? ya, termasuk wawancara, Bu Dokter. Oke, Eh, wawancara. Nah, sumbangsi orang Melayu terhadap perkembangan Islam ya. iya, Bu Dokter. Apa? Sumbangsi orang Melayu pada Oke. proses Islamisasi masa Kerajaan Siam. Iya, jadi eh, tentu yang eh, yang harus diwawancarai adalah ya memang orang nanti triangulasinya adalah orang-orang yang betul-betul apa ya misalnya eh, orang atau tokoh yang benar-benar terlibat dalam proses Islamisasi itu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus kita cari orangnya. Siapa sih sebetulnya orangnya? Nah, misalnya pertanyaannya, kalau orangnya itu, jadi itu dia adalah informan punca. Dia adalah pelaku Islamisasi pada pada saat itu. Nah, itu yang harus kita cari. Siapa sih orangnya? Atau kalau misalnya tidak ada, ya mungkin minimal kita ketemu dengan anaknya. Nah, Ya, seperti itu. Jadi, maksud eh, saya itu, Bu nah, Dokter. se- eh, Maksud saya, hmm, kalau orangnya yang terlibat langsung kan sudah tidak ada. Jadi paling tidak yang saya maksud diwawancara hmm, di sini adalah yang pemilik atau pemegang naskah kuno. ya. Jadi nanti yang kita wawancara adalah nanti informannya adalah yang pemilik dari naskah kuno itu, Iya, Bu begitu. Dokter. Iya, Bu Dokter. Jadi ya apa ya? Berarti kalau pemiliknya berarti itu triangulasinya nanti triangulasi teori yang kita pakai karena yang kita ingin lihat adalah naskahnya. Eh, jadi begini, nanti Bapak itu kan mewawancarai pemilik naskah itu, Iya, Bu Dokter. ya kan? Iya, Bu Dokter. Oke. Nah, nah setelah kita wawancara nanti Bapak itu naskahnya nanti dalam bentuk dia bahasa apa itu? Bahasa, apakah sudah bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau bahasa apa? Lontara, Bu Dokter. Lontara, Bu Dokter. Nah, nah sekarang lontara berarti berarti kalau lontara berarti Bapak harus memahami bahasa lontara dan itu Bapak kemudian triangulasinya untuk Bapak membaca lontara itu. Nah, apakah sesuai yang jadi kita melakukan triangulasi teori. Jadi apakah yang disampaikan oleh pemilik naskah itu sesuai dengan isi isi naskah lontara itu. Jangan sampai dia juga sudah mencampur dia sudah apa ya sudah ya sudah Ada produksi. ya Ada. mereproduksi atau dia misalnya mengadaptasi dengan konsep kekinian sudah menurutnya itu tentang apa tentang kontemporer. Nah, itu yang harus kita bandingkan dengan naskah itu. Jadi Bapak harus melakukan triangulasi teori. Bukan triangulasi tokoh, bukan triangulasi peneliti. Kecuali misalnya kalau ada yang pernah meneliti dengan menggunakan itu naskah lontara yang sama, itulah naskah lontaranya masih ada ya. Iya, Bu Dokter.
Nah, itu nanti Bapak pinjam, jadi kita jadi kecuali kalau ada yang pernah meneliti dengan menggunakan naskah yang sama, itu juga perlu kita tanya. Yang waktu misalnya dia meneliti eh, yang punya lontara seperti itu, bagaimana perspektifnya. Kemudian kita bandingkan dengan perspektif yang ini, kemudian kita membandingkan lagi dengan naskah lontara itu. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak melakukan triangulasi teori, kemudian Bapak juga melakukan triangulasi peneliti sebelumnya yang pernah meneliti, kalau ada pernah meneliti. Ya, Tetapi kalau tidak ada, Bapak cukup melakukan triangulasi terhadap lontara itu. Ya, ya saya kan ya kalau misalnya kayak kita itu misalnya Bapak masih umuran 40-an itu pasti waktu itu masih masih apa ya? Dulu kan kita tuh di atas dia sekarang itu saya lihat hilang itu eh, apa ya pelajaran bahasa Lontara itu di SMP dengan SD kita kan dulu ya memang diajar itu Lontara jadi sampai sekarang masih paham itu bagaimana membaca naskah-naskah Lontara itu meskipun ya kita tidak tahu artinya kan mendalam sekali tuh anunya artinya itu. Ya, seperti itu ya. Jadi, Bapak cukup melakukan triangulasi teori nantinya. Kemudian setelah itu melakukan jadi cari kan Bapak bisa cari di Google atau di Google Scholar yang orang yang pernah meneliti dengan sumber naskah yang sama. Nah, itu nanti bisa kita Bapak tanya, mungkin bisa janjian wawancara lewat online dan sebagainya, itu kan bisa ya. Nah, bisa triangulasi peneliti, bisa triangulasi teori. Jadi Bapak baca itu naskah itu apakah memang sudah sesuai atau misalnya atau yang Bapak wawancara ini yang punya buku itu dia dia sudah apa ya dia memaparkan dengan gaya kontemporer nah seperti itu ya. Oke. Ya, ada mungkin yang lain mau bertanya? Silakan. Izin Bu Dokter, saya Ya, mau bertanya. silakan Pak 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 Sahdino ya, silakan Pak. Ya, kalau dalam penelitian kualitatif itu informannya harus yang tokohnya betul, Bu Dokter. Misalkan orang-orang awal kayak begitu. Maksudnya Pak bisa mungkin diperjelas? Informannya maksudnya saya ini, informannya itu kalau dia sudah meninggal, apakah bisa kita ambil dari orang yang pernah ikut sama dia? Bisa. Informannya bisa yang pernah artinya kan seperti kan apa ya seperti kan misalnya nabi-nabi kan itu ada kan yang misalnya sahabatnya Abu Bakar Ali bin Abi Thalib nah itu kan bisa kita lihat dari kan hadis-hadis Nabi itu kan diriwayatkan oleh ya orang-orang terdekatnya ini kan nah itu apa yang dikatakan oleh Nabi itu kan diriwayatkan oleh orang-orang misalnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan sebagainya. Nah, sama dengan itu. Jadi, kalau dia sudah meninggal, maka kita bisa mewawancarai orang-orang yang pernah memang apa ya, yang memang pernah dekat atau sering bersama dengan orang yang meninggal tersebut. Sehingga kan pasti ada ya, kan biasanya kan itu orang-orang dulu ya, orang-orang dulu itu kalau ingat saya punya ya apakah buyut itu ya kalau waktu dia mau meninggal ya ada dia panggil salah satu anaknya atau kemenakannya atau apa untuk menyampaikan ya apa yang dia ketahui. Nah, misalnya itu jadi supaya dia meneruskan misalnya pesan-pesan itu atau dan sebagainya ya. Jadi bisa bisa diwawancara orang-orang yang pernah berinteraksi lama dengan yang orang yang sudah meninggal ini boleh. Ya. Jadi misalkan Bu Dokter, saya menemukan informan cuma narasi dari skripsi, narasi dari proposal ini bisa dibilang terbatas. Itu bisa Hmm. ditambah dengan teori kuantitatif, begitu. Maksudnya ditambah dengan secara teori, dengan pengalaman secara fundamental ke orang-orang yang tokoh-tokoh mengerjakan ini organisasi, contohnya organisasi Jamaah Tabligh kan begitu. Terus ada tokoh-tokoh
yang cuman bisa memberikan teori karena Hmm. dia belum bukan orang awal yang mengikuti dari Hmm, organisasi. hmm, hmm. Bisa Pak, bisa. Jadi itu didukung dengan itu kan setelah misalnya Bapak melakukan wawancara kan. Nah, sudah setelah selesai melakukan wawancara di informan. Nah, itu kan pasti informasinya kan kalau kita menganggap belum lengkap, belum apa ya, ya belum lengkap. Nah, kita bisa mengkonfirmasi ke mengkonfirmasi ke ya teori-teori yang mungkin ya yang dia pernah teliti atau dia pernah mengkaji tentang eh, apa apa tema dari penelitian Bapak ini seperti itu bisa Pak kan itu kan memang kualitatif itu setelah kita ini itu kita bisa apa ya sempurnakan atau bisa kita lengkapi jadi teori-teori itu bisa melengkapi hasil wawancara yang kita sudah lakukan kan begitu kan kemarin yang apa ya karakteristik penelitian kualitatif ya. Nah, itu yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ya, bisa, boleh. Ya, Ya, makasih banyak. iya. Hmm. Ada mungkin pertanyaan lagi? Nah, jadi nanti bagus kalau nanti setelah pada saat nanti kan mulai minggu depan kita presentasi ya, presentasi. Nah, itu nanti kita bisa ini bisa bisa melihat sudah bisa kita lihat oh ini apa ya ini eh, apa istilahnya ini eh, kita apa ya ini eh, di sini mungkin kita bisa koreksi bisa kita lihat bersama ya. Ya nanti di presentasi kalau ada misalnya mau ditanyakan atau ada kita apa ya kita dengarkan bersama. Nah, kemudian ya kita bisa saling memberi masukan lah seperti itu. Oke. Ada lagi barangkali pertanyaan. Jadi untuk minggu depan ya, minggu depan kira-kira bisa kalau misalnya kita on time mulai jam 1, kira-kira kan kita tinggal hanya 6 orang ya, hanya 6 orang. Kita upayakan kalau memungkinkan waktunya kita selesaikan minggu depan. Ya, Baik. enam orang ini, enam anggota kelas itu bisa selesai presentasi minggu depan. Kalau kita mulai tepat waktu jam 1. Jadi kita upayakan, saya upayakan mulai on time jam 1. Nah, kemudian bisa selesaikan kan kalau berapa berapa menit itu kan kita dari jam 1 jam 2 jam kan 120 menit. 120 menit bagi 6 20 menit berapa menit satu orang itu 20 menit ya. Ya, itu bisa 20 menit sampai 30 menit satu orang presentasi. Kita Baik. upayakan selesai minggu depan ya. Ya, Tapi Bu Dokter, Ya, yang eh, saya masih kabur soal tugas itu Bu Dokter. Yang dipresentasikan itu daftar pertanyaan. bukan. I- Jangan, jangan, anunya, nah sebentar saya bikinkan format tugasnya supaya Bapak jelas yang apa yang mau dipresentasikan dan apa Oh, yang ditulis di itu nanti tugas akhirnya yang draft rencana penelitiannya ya. oh iya iya, Bang. Makasih Ya banyak Bu nanti Dokter. Iya, iya. ya banyak saya upayakan ya paling lambat sekali nih besok apa yang harus kita presentasikan ya. Oh iya, makasih banyak Bu Oke, Dokter. ya oke. Jadi kita upayakan ya Pak ya, kita on time jam 1. Tolong teman-teman yang lain, kita upayakan on time jam 13. Kemudian dan satu orang itu presentasinya 20 menit. 20 menit, kan 20 kali 6 120 menit. Ya, kemudian setelah itu ya kita kalau bisa selesai sebelum itu nanti saya akan berikan lagi pengerahan pengerahan umum ya. Hmm. Oke, jadi kalau begitu sekian pertemuan kita pada hari ini. Jadi nanti paling lambat besok Pak saya kirimkan apa-apa yang harus dipresentasikan minggu depan dan nanti tugas-tugasnya tolong siapa ketua kelas ya, tolong ketua kelas buatkan Google Drive. Jadi semua tugas-tugasnya dibuatkan terserah mau folder per mahasiswa ya. Jadi foldernya itu per orang dengan ekstensinya nama dengan NIM dengan nama. Kemudian di dalamnya itu dalam folder itu ada semua tugas-tugas tak.
Ya, Iya, Bu Dokter. ya supaya bisa apa ya, bisa eh, segera diproses untuk nilai akhirnya. Ya, oke, sekira demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita bertemu lagi, insya Allah minggu depan. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Kita presentasi. Jadi berdasarkan urutan absen saja ya. Ya, Iya, dokter. Bu Ya. Dokter. Ya, oke, saya kira demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin live ya. Terima Assalamualaikum. kasih banyak, Bu Dokter. Ya, sama-sama Pak.